Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu kita, Bapak Helbi Akbar SPD IMA. Yang saya hormati teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Dengan mudara salam kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami berasal dari kelompok 4, diamanahkan untuk mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran dengan materi ilmu hadis, tujuan hadis, sejarah perkembangan ilmu hadis, dan sejarah munculnya ilmu hadis. Baiklah, tidak akan memperpanjangkan mukadimah. Saya sebagai moderator dan juga akan membacakan pengertian ilmu hadis yang pertama. Pengertian ilmu hadis. Kata hadis itu berasal dari bahasa Arab yang yaitu adalah hadisun, yang berbentuk jamaknya adalah hadisun. Secara bahasa ataupun etimologi memiliki beberapa, diantaranya adalah al-jadid yang artinya adalah yang baru. Lawan dari kata tersebut adalah al-qadim yang artinya yang lama, dan al-khabar yang artinya adalah berita. Dalam Al-Quran, kata al-hadis ini digunakan sebanyak 23 kali. Sebagaimana di sini kami terdapat salah satu contohnya terdapat dalam surah Al-Quran surah Az-Zumar yang ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsana hadisi kitabah, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Pengertian hadis secara etimologi ataupun secara istilahnya itu terdapat di dalam hadis Nabi yang berbunyi kullu man ansa usira anal nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifat aw taqririn aw sifatin khaliqiyamah aw khuluqiyah, yang artinya segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan ataupun sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ilwah Nabi. Baik, itu ada pengertian dari ilmu hadis. Adapun tujuan hadis akan dibacakan oleh Fania Gita. Tujuan hadis yang pertama ialah mengetahui istilah-istilah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring, dan mengklarifikasikan ke dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, yang diterima dan mana yang bukan hadis. Yang kedua, mengetahui kaidah-kaidah yang disepakati para ulama dalam menilai, menyaring, dan mengklarifikasikan ke dalam beberapa macam, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sanad dan matan hadis, sehingga dapat menyimpulkan mana hadis yang diterima dan mana yang ditolak. Yang ketiga, mengetahui usaha-usaha dan jeripaya yang ditempuh para ulama dalam menerima dan menyampaikan periwayatan hadis, kemudian menghimpun dan mengodifikasikannya ke dalam berbagai kitab hadis. Yang keempat, mengenal tokoh-tokoh ilmu hadis baik riwayat ataupun diraya yang mempunyai peran penting dalam perkembangan pemeliharaan hadis sebagai sumber syariah Islamiyah, sehingga hadis terpelihara dari pemalsuan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Kelima, mengetahui hadis yang sahih, hasan, daif, mustahil, mursal, munkati, mudal, maklub, masyhur, garib, aziz, mutawatir, dan lain-lain. Demikian pentingnya ilmu hadis untuk dipelajari bagi semua umat Islam, terutama bagi yang ingin mempelajari ilmu agama secara dalam sehingga tidak goyah dalam menghadapi goyangan iman yang meragukan otentitas hadis. Adapun
Pemateri selanjutnya yaitu yang akan membahas tentang sejarah munculnya ilmu hadis dibacakan oleh Kak Ulfatul Jannah. Baiklah, sejarah munculnya ilmu hadis. Ilmu hadis muncul sejak zaman Rasulullah SAW. Perhatian para sahabat terhadap hadis atau sunnah sangat besar. Demikian juga perhatian generasi berikutnya seperti tabi'in, dan generasi setelah tabi'in. Mereka memelihara hadis dengan cara menghafal, mengingat, muzakarah, menulis, menghimpun, dan mengodifikasikannya ke dalam kitab-kitab hadis yang tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, di samping gerakan pembinaan hadis tersebut, timbul pula kelompok minoritas atau secara individual berdusta membuat hadis yang disebut dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Maksudnya menyandarkan sesuatu yang bukan dari Nabi, kemudian dikatakan dari Nabi Muhammad SAW. Kondisi hadis pada masa perkembangan sebelum pengodifikasian dan filterisasi pernah mengalami kesimpang siuran di tengah jalan, sekalipun hanya minoritas saja. Oleh karena itu, para ulama bangkit mengadakan riset hadis-hadis yang beredar dan meletakkan dasar kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang ketat bagi seorang yang meriwayatkan hadis, yang nantinya ilmu ini disebut ilmu hadis. Karena itu, proses penghimpunan hadis secara menyeluruh memakan waktu yang cukup panjang, lebih dari 1 abad. Perjalanan itu telah menghasilkan banyak kitab yang berbeda kualitasnya dan juga beragam metode penyusunan. Ilmu tentang hadis yang pertama kali muncul adalah al-jarh wa at-ta'dil, atau ilmu yang membahas dan meneliti secara khusus keadaan para perawi hadis. Abu Bakar Muhammad bin Syihab Az-Zuhri adalah peletak pertama kaidah dasar ulumul hadis. Ia menjadi orang pertama yang mengumpulkan hadis Rasulullah SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat itu, penulisan hadis belum dipisahkan ke dalam kitab hadis tersendiri, namun terintegrasi dengan pembahasan tema lain. Misal, kitab Imam Syafi'i berjudul Risalah yang membahas tentang hadis sekaligus ushul fikih. Baru pada abad ketiga dan keempat, ulumul hadis mencapai masa keemasannya. Penulisan hadis secara mandiri sudah dilakukan dengan intens. Pada masa ini, ulama-ulama hadis seperti Imam Muslim, Imam Bukhari, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban banyak menghasilkan karya. Pada akhir abad ketiga, Imam Abu Bakar Ahmad bin Harun bin Raud Al-Bardiji menyusun berbagai kitab mengenai ilmu hadis, diantaranya Ma'rifah Al-Muttasil min Al-Hadis wa Al-Mursal wa Al-Maktub wa Bayan At-Turuq As-Sahihah dan Ma'rifah Usul Al-Hadis. Penyusunan ilmu hadis secara lengkap dilakukan sejak pertengahan abad ke-4 sampai awal abad ke-7. Pada masa ini mulai muncul kitab-kitab yang meringkas serta memberi komentar dan penjelasan terhadap kitab-kitab hadis yang lebih dulu muncul. Kitab hadis yang muncul pada masa ini adalah Al-Muhaddis, Al-Fasil, Bain Ar-Rawi wa Al-Wa'i, karya Ar-Rama Hurmuzi. Baiklah, pemateri yang selanjutnya yang akan membacakan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis dibacakan oleh Fania Gita Lestari. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah SAW. Sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit, ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Dengan cara yang sangat sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya atau menemui sahabat lain yang dapat dipercaya.
untuk mengonfirmasinya. Setelah itu, barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Sekalipun pada masa Nabi tidak dinyatakan adanya ilmu hadis, tetapi para peneliti hadis memperhatikan adanya dasar-dasar dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hujarat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binabin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkanmu menyesal atas perbuatanmu itu. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah, yang merupakan penggabungan dan penyempurnaan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad sebelumnya secara terpisah dan berserakan. Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar-Rahmahurmuzi adalah orang yang pertama kali memunculkan ilmu hadis yang berdiri sendiri dalam karyanya Al-Muhaddis Al-Fasil Ba'in Ar-Rawi wa Al-Wai. Kan tetapi tentunya tidak mencakup keseluruhan permasalahan ilmu. Ringkasan perkembangan pembukuan ilmu hadis. Yang pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW telah ada dasar-dasar ilmu hadis. Yang kedua, masa sahabat timbullah secara lisan secara eksplisit. Yang ketiga, masa tabi'in telah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Yang keempat, masa tabi'in ilmu hadis telah timbul secara terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Yang kelima, masa setelah tabi'in abad keempat Hijriah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Baiklah, itu tadi materi yang telah kami sampaikan. Adapun kesimpulan dari materi kami dari tentang ilmu hadis tersebut, dari segi bahasa ilmu hadis terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah hadis. Secara sederhana, ilmu artinya adalah pengetahuan, knowledge atau science. Atau ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang keterangan suatu hal. Dengan hal itu kita dapat mengetahui bahwa hadis itu diterima ataupun tidak. Pada dasarnya penulisan ilmu hadis ini baru dimulai sejak abad kedua Hijriah. Sejarah perkembangan di masa Nabi Muhammad SAW ada dasar-dasar ilmu hadis, serta pada masa Nabi masih hidup penulisan hadis dilarang kelas oleh Nabi karena khawatir akan bercampur tangannya dengan al-hadis, dengan Al-Quran dan hadis. Pada masa sahabat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis tersebut karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Adapun tahap awalnya pada masa Utsman. Tahap kedua, pada masa sahabat ilmu hadis timbul secara lisan ataupun secara eksklusif. Pada masa tabi'in abad ke-4 Hijriah telah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lainnya. Pada masa tabi'in ilmu hadis ilmu hadis telah timbul secara terpisah dengan ilmu-ilmu lainnya tetapi belum menyatu. Sedangkan pada masa setelah tabi'in ilmu hadis berdiri sendiri seperti ilmu hadis saat ini yang kita kenal dengan ilmu hadis. Baiklah, itu materi presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, karena kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu datang dari kami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.